warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mistika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Anak dan Remaja. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Bimbingan dan Konseling untuk Optimalisasi Perkembangan Intelijensi Kognitif Anak. Saya Indah Pusparani dan di sebelah saya ada Oktaviana. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Baik, saya selaku presentator pertama akan mempresentasikan materi A. Pengertian perkembangan pada usia anak. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Yang B. Perkembangan inteligensi. 1. Perkembangan kecerdasan. Menurut Anita Woodward 1995 mengemukakan bahwa menurut teori-teori lama, inteligensi itu meliputi 3 pengertian, yaitu 1. Kemampuan untuk belajar, yang kedua, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru. Yang kedua, teori-teori inteligensi. Teori-teori inteligensi itu ada 3, yaitu yang pertama, teori 2 faktor. Teori 2 faktor, setiap individu memiliki kedua kemampuan, yang keduanya menentukan penampilan dan perilaku mentalnya. Untuk kedua, teori primary mental abilities, yaitu A. Kemampuan berbahasa, verbal comprehension. Yang B. Kemampuan mengingat atau memori. Yang C. Kemampuan nalar atau berpikir logis, reasoning. Yang ke D. Kemampuan tilikan ruang, spatial factor. Yang ke E. Kemampuan bilangan, numerical ability. Yang ke F. Kemampuan menggunakan kata-kata, word fluency. Dan yang ke G. Kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat, perceptual speed. Dan yang ketiga, theatrical intelligence. Teori ini merupakan pendekatan proses kognitif untuk memahami inteligensi. Sternberg mengartikan sebagai deskripsi 3 bagian kemampuan mental: proses berpikir, mengatasi pengalaman atau masalah baru, dan menyesuaikan terhadap situasi yang dihadapi yang menunjukkan tingkah laku inteligensi. Baik, materi yang kedua saya serahkan ke Indah Puspa. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan C. Perkembangan kognitif anak. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Selanjutnya, kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. 1. Perkembangan kognitif fase prasekolah. Perkembangan kognitif pada usia ini berada pada periode reoperasional, yaitu tahapan di mana anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Yang dimaksud dengan operasi ini adalah kegiatan-kegiatan yang diselesaikan dengan fisik, bukan mental. 2. Perkembangan intelektual fase anak sekolah. Pada usia sekolah dasar 6-12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual. Periode ini ditandai dengan 3 kemampuan atau kecakapan baru, yaitu mengklarifikasi atau mengkelompokkan, menyusun atau mengasosiasikan, atau menghubungkan atau menghitung, angka atau bilangan, kemampuan yang berkaitan dengan perhitungan angka seperti penambahan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. 3. Aspek kognitif. Pada usia sekolah dasar, peserta didik
sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung atau kalistung. Pada usia 11 tahun, tahapan perkembangan kognitif memasuki tahap operasional formal ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kita kelompok 3. Oke, segitu saja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.